Oke, jadi, tadi sudah ada faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Nah, mikrobia ini menjadi terhambat gitu ya. Nah, dengan tahu apa saja yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme, maka kita bisa mengetahui bagaimana cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, mikroorganisme penyebab penyakit. Oleh karena itu nanti ada, antimikrobia atau antimikrob gitu ya. Nah, itu ada yang secara fisik maupun secara kimia. Secara fisik itu dengan menggunakan, perlakuan fisik, lalu secara kimia tentu saja menggunakan bahan-bahan kimia gitu. Nah, ada, agen-agen antimikroba ini sifatnya ada yang merusak, sifatnya ada yang menghambat, dan sifatnya ada yang menghilangkan, gitu. Nah, oke, dari sifatnya, dibagi menjadi dua ya, mikrobisidal ini merusak secara, permanen. Jadi, nanti mikroorganisme tidak mempunyai kemampuan untuk reproduksi lagi. Sedangkan mikrobistatik ini hanya menghentikan reproduksi mikroorganisme tetapi tidak permanen, hanya menghentikan sementara. Nah, untuk kontrol pertumbuhan mikroorganisme tadi ada dua, secara fisik, secara, kimia gitu ya, dan juga ada secara, mekanik. Secara fisik, kita lihat yang secara fisik, ada yang menggunakan pemanasan. Nah, pemanasan ini contohnya misalnya menggunakan, ya oven gitu ya, dikeringkan dengan suhu yang sangat tinggi, suhu sampai 105 derajat Celcius. Kemudian bisa menggunakan autoclave ya untuk proses sterilisasi menggunakan autoclave. Kemudian, ada juga yang menggunakan radiasi. Radiasi bisa menggunakan radiasi sinar UV, radiasi sinar X, radiasi sinar gamma gitu ya, ini contoh, dari fisiknya. Lalu, secara kimiawi bisa menggunakan, bisa menggunakan, gas. Gas itu bisa untuk, disinfektan ya, dan juga, liquid ini juga, lewat, disinfektan dan juga antiseptik, gitu. Nah, intinya di sini adalah menghambat mikroorganisme menggunakan fisik, itu menggunakan perlakuan fisik, sedangkan, secara kimia tentu saja menggunakan bahan-bahan kimia, gitu ya. Yang paling umum digunakan adalah menggunakan disinfektan, gitu ya. Lalu, untuk yang, pemanasan yang secara fisik, misalnya menggunakan sterilisasi menggunakan autoclave atau, pemanasan menggunakan oven. Atau juga pemanasan boiling, dididihkan gitu ya, tuh. Nah, kita perlu pahami dulu, terkait istilah-istilah di sini ya. Sterilisasi itu apa? Jadi sterilisasi, steril, keadaan steril ada proses merusak atau menghilangkan semua mikroorganisme, gitu ya. Jadi, benda itu disterilkan ya, dihilangkan mikroorganismenya. Lalu, di sini, ada istilah agen mikrobistatik. Nah, jadi tadi mikrobistatik itu hanya menghambat sementara, tidak permanen. Maka, ini mikroorganisme tidak terbunuh tetapi mencegah pembelahan. Jadi mencegah, kan mikroorganisme salah satu reproduksinya adalah dengan membelah diri ya. Nah, ini mencegah proses pembelahan tersebut. Sedangkan agen mikrobisidal adalah agen yang dapat membunuh mikroorganisme secara permanen. Misalnya bakterisidal, ini membunuh bakteri. Fungisidal, membunuh fungi. Virusidal, membunuh virus. Lalu sporisidal, ini membunuh spora. Tapi ada istilah umumnya juga, germisidal, ini adalah agen yang membunuh mikroorganisme. Lalu ada istilah disinfektan, kita sering dengar ya, dan bahkan sekarang baru-baru ini juga kita dengar disinfektan. Ini adalah agen kimia atau fisika yang dapat merusak sel vegetatif, tetapi bukan endospora. Jadi sel vegetatifnya dari mikroorganisme. Oke. Nah, beberapa antimikroba ini kerjanya bagaimana?
Kerjanya itu ada bermacam-macam mekanisme ya. Yang pertama dia kerjanya untuk targetnya itu adalah merusak dinding sel. Jadi merusak dinding sel si mikroorganisme. Ada yang merusak membran sel mikroorganisme. Ada yang merusak sintesis DNA-nya. Dan ada juga yang merusak proteinnya. Nah, yang merusak yang targetnya adalah merusak dinding sel ini, maka ketika dinding sel ini akan dirusak ya, maka ini kan cairan sel bakteri kan jadi keluar sehingga nanti akan rusak selnya. Nah, ini contohnya adalah penisilin dan juga deterjen dan alkohol. Jadi kalau sterilisasi menggunakan alkohol dan deterjen itu target yang dirusak adalah dinding sel dari mikroorganisme. Lalu ada yang mekanismenya adalah merusak membran sel. Merusak membran sel ini yang dirusak adalah bagian dari lipid dan proteinnya. Maka akan kehilangan ya ketika membrannya rusak akan kehilangan daya selektif permeable. Jadi apa-apa bisa keluar, cairan sel bisa keluar, maka sel mikroorganisme bisa rusak. Contohnya di sini adalah deterjen dan surfaktan. Deterjen. Surfaktan ini adalah surfaktan ya, ada gugus yang hidrofobik, ada hidrofilik. Nah, surfaktan ini nanti akan merusak membran sel. Sedangkan yang targetnya untuk merusak sintesis protein dan DNA atau asam nukleat gitu ya. Ini ada contohnya chloramphenicol ya, ini chloramphenicol. Ini maka akan berikatan dengan ribosom bakteri sehingga protein terhambat dalam pertumbuhan dan metabolisme. Ini juga akan menghambat perbanyakan sel. Jadi ini memblocking sintesis protein di dalam sel mikroorganisme. Ini sangat bahaya. Jadi ini sangat efektif ya menggunakan chloramphenicol ini. Oke. Nah, itu agen-agen yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme.